Media ya. Media. Ada literatur yang bahas tentang media. Siapa yang jawab tadi? Saya Saya. Rizky Saya. ya. Oh, Rizky. Oke. Ada lagi? Sudah? Nah, banyak ya aktor-aktor yang kemudian berperan dalam kebijakan luar negeri. Nah, dan sudah banyak juga penelitian-penelitian yang memang memfokuskan kajian terhadap seberapa besar ya pengaruh dari misalnya kayak individual aktor itu kayak Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika. Kalau publik misalnya contohnya seberapa besar pengaruh opini publik dalam sebuah kebijakan, pengaruh OI kayak apa UNESCO, UNICEF dan lain-lain, kemudian pengaruh dari multinational corporation, pengaruh industri-industri gitu ya terhadap kebijakan luar negeri dan juga pengaruh media. Nah, untuk konteks Amerika Serikat, Kakak tadi menemukan beberapa sumber ya. Akhirnya Kakak sadur dan menemukan eh, kesimpulan bahwa ada beberapa pendapat terkait siapa aja sih aktor yang berperan dalam ekonomi politik Amerika Serikat. Oke. Nah, sebenarnya yang akan kita pahami di sini adalah siapa sih sebenarnya yang benar-benar berkuasa, mempengaruhi, yang mengatur sebenarnya kebijakan ekonomi politik yang ada dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dari berbagai literatur, kakak menemukan ada 5 ya, ada 5 pandangan terkait aktor-aktor apa saja yang berperan dalam ekonomi politik Amerika Serikat. Yang pertama itu pandangan bahwa majority electoral democracy atau public opini publik itu merupakan apa ya hal yang paling dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi politik di Amerika Serikat. Yang kedua itu ada ekonomi elit dominasi pebisnis ya, pelaku usaha, para pemilik modal. Kemudian majoritarian pluralism. Nah, ini sama halnya dengan bias pluralism. Dia bicara tentang interest group ya, kelompok kepentingan, organized interest group, tapi dia punya pandangan yang berbeda. Kalau majoritarian pluralism itu meyakini bahwa masing-masing interest group memiliki pengaruh yang hampir sama masing-masing dengan kekuatan yang hampir sama. Sedangkan kalau bias pluralism beranggapan bahwa interest group itu meskipun dia punya pengaruh dalam mengatur kebijakan di Amerika Serikat, tapi ujung-ujungnya yang paling berpengaruh adalah para pemilik modal. Kembali lagi ke kelompok kepentingan pelaku usaha atau bisnis. Kemudian yang terakhir ini adalah epistemic community atau sering juga disebut dengan think tank. Teman-teman mungkin udah sering dengar ya think tank. Oke, jadi ada 5 aktor yang akan kita bahas di pertemuan ini. Pertama, opini publik ya, masyarakatnya secara umum, kemudian elit pengusaha, pelaku ekonomi, kemudian kelompok kepentingan dibagi atas 2 pemikiran, ada vegetarian pluralism, yang kedua ada bias pluralism, dan terakhir itu kelompok-kelompok ilmuwan atau think tank. Oke. Kita masuk dulu ke tujuan dari pertemuan ini adalah teman-teman memahami sebenarnya bagaimana perpolitikan dan politik ekonomi ya tentunya di sini bagaimana politik ekonomi Amerika Serikat bekerja dan bisa menggambarkan sebenarnya dia cukup demokratis nggak sih sebenarnya gitu, demokratis atau justru tidak demokratis. Oke. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu masyarakat ya.
Majoritarian electoral democracy atau public opinion. Nah, ini ada beberapa scholar yang meyakini bahwa kebijakan publik, baik itu kebijakan politik, kebijakan ekonomi yang ada di Amerika Serikat itu merupakan hasil dari the collective will, ya, keinginan-keinginan kolektif dari masyarakat-masyarakatnya secara merata gitu. Jadi karena mereka adalah negara yang demokrasi, sehingga kalau demokrasi berarti kan people power ya, kekuatan masyarakat lah yang menjadi pendorong atau yang paling dominan seharusnya. Bahkan dalam tulisannya, saya nggak tahu ini benar nggak pronunciation-nya, Tocqueville menyatakan bahwa American majorities as omnipotent, atau dia bilang tyranny of the majority. Jadi mayoritas masyarakat yang ada di Amerika Serikat itu punya kekuatan yang luar biasa gitu dalam mengarahkan kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ya, pemerintahan di Amerika Serikat itu adalah pemerintahan dari people, untuk people, oleh people, dan juga untuk people, of people, by people, and for people. So yang paling berkuasa itu people. Nah, dalam demokrasi yang elektoral, yang ada pemilu, bagaimana preferensi atau pendapat dari publik itu secara mayoritas menjadi hal yang penting gitu. Sehingga partai politik mereka akan cenderung memutuskan arah mereka sesuai dengan arah preferensi mayoritas masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Nah, data menunjukkan bahwa 62% dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu berubah dengan arah yang sama dengan opini publik, dengan opini publik gitu. Jadi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan data terbukti bahwa ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Nah, in the Democratic Peace Research, yang dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwa kalau dalam sistem pemerintahan yang demokrasi ya, itu membuat pemerintah itu cenderung sensitif terhadap opini-opini publik karena mereka harus mengantisipasi electoral punishment. Nanti mereka nggak kepilih lagi gitu, atau dianggap sebagai pemimpin yang tidak responsif gitu. Jadi karena ada sistem kontrol dari masyarakat dalam demokrasi, maka opini publik menjadi sebuah hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah kebijakan ekonomi politik. Nah, ini ada dua kasus ya yang menggambarkan bagaimana people power itu mempengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat. Nah, kalau yang gambar pertama, ada yang tahu ini peristiwa apa? Perang Vietnam, Kak. Perang Vietnam ya, ini jadi ada demo besar-besaran menentang keberlanjutan Perang Vietnam ya, End the War Madness Now. Jadi ada banyak sekali masyarakat yang demonstrasi untuk menentang tindakan dari pemerintah Amerika Serikat, dan kemudian akhirnya perang pun berakhir. Kalau yang ini kurang terlalu ini ya, jelas ya. Itu gerakan Occupy Wall Street bukan, Kak? Iya, benar sekali Akram. Ini Occupy Wall Street tahun berapa ya? 2011 kah? 2012 saya lupa. Occupy Wall Street yang menentang apa? Ada yang tahu? Apa sih yang disuarakan dalam Occupy Wall Street? Masalah kesenjangan masyarakat umum Amerika Serikat sama pebangkit-bangkit di Wall Street bukan sih, Kak? Itu awal mulanya. Exactly, economic inequality ya. Jadi ini gerakan Occupy Wall Street ini gerakan yang cukup mencengangkan pada masa itu. Ribuan orang gitu ya memadati Wall Street, dia mau occupy, kemudian mereka tuh nggak ada terorganisir ya, siapapun yang mau join gerakan pada hari itu bergabung, kemudian mereka menyuarakan tentang bagaimana kekayaan yang ada di Amerika Serikat itu hanya dinikmati oleh
1%. Jadi orang-orang kaya, kekayaan yang ada di Amerika itu 1% didominasi atau dimonopoli oleh 1% dan masyarakat mereka, yaitu ada para bankir tadi. Nah, sedangkan mereka adalah 99%. We are the 99% yang income mereka itu nggak seberapa jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh para bankir yang 1% tadi. Jadi yang disuarakan itu adalah income inequality. Nah, setelah peristiwa ini kemudian muncullah kebijakan Amerika Serikat terkait mulai kesadaran membahas tentang permasalahan kesenjangan pendapatan di Amerika Serikat. Ini adalah dua contoh bagaimana people power kemudian bisa mempengaruhi sebuah kebijakan. Oke. Next, kita masuk ke yang kedua, yaitu economic elite domination. Nah, ini mungkin udah sering ya teman-teman dengar atau teman-teman baca artikel atau berita. Bagaimana sih, mungkin di Indonesia juga tergambar ya, bagaimana elit-elit ekonomi, orang-orang kaya itu memainkan peranan penting dalam menentukan ekonomi politik sebuah negara. Nah, economic elite ini didominasi oleh individu-individu yang memiliki economic resource secara substansial. Nah, ini ada tulisan yang C. Wright Mills, The Power Elite ya judulnya. Dia bicara tentang economic elite domination itu adalah kelas-kelas ke atas ya, the upper class. Mereka sangat kaya dan itu biasanya adalah corporate eksekutif perusahaan. Nah, bagaimana cara para economic elite ini memainkan peranan mereka dalam mempengaruhi kebijakan? Bisa melalui foundation ya. Mereka tuh kan punya foundation. Kalau di Indonesia tuh kayak elit-elit yang punya foundation kira-kira Bakri ada ya? Lanoto, Bakri Foundation, kemudian Jarum Foundation. Habibie juga ada ya, Habibie Foundation. Beberapa elit-elit kaya memiliki foundation. Nah, foundation ini kemudian digunakan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah, kemudian juga bisa melalui think tank ya, think tank atau lembaga-lembaga riset yang mereka biayai, fundingnya dari mereka, dan juga melalui aparatus yang bisa untuk membentuk opini publik, atau juga melalui lobby, atau mereka juga memiliki politisi-politisi yang memang mereka danai, kayak gitu. Nah, ini ada statement ya dari tulisan yang kakak baca, kakak kutip. The US Constitution was to protect private property. Nah, jadi kebanyakan aturan-aturan atau undang-undang yang ada di Amerika Serikat itu dia lebih cenderung melindungi kepemilikan private ya. Favoring the economic interest of wealthy. Jadi dia tuh lebih prefer terhadap orang-orang kaya yang memiliki modal ketimbang kepentingan-kepentingan dari majority yang merupakan petani kecil, buruh, dan juga pekerja craft workers, pemahat ya. Nah, mungkin juga teman-teman kalau bisa flashback ke materi minggu lalu, itu kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang neoliberal itu kan dia meng-cut beberapa sosial bantuan-bantuan sosial. Nah, itu kan pro terhadap economic elite ketimbang dengan pro terhadap masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh juga kakak masukkan di sini. Ada dua contoh. Yang pertama climate change. Yang kedua ini adalah perang Irak. Nah, climate policy conflict in the US, critical review. Jadi dalam kebijakan Amerika Serikat untuk keluar dari Paris Agreement pada masa Donald Trump itu, nah itu ada lobby dari industri-industri di Amerika Serikat gitu. Coba kita buka ya. Semoga tidak nge-lag. Oke, sebentar. Tulisannya udah kakak download. Kalau teman-teman mau baca silahkan. Kita baca overview-nya aja di bawah.
di sini disebutkan ada beberapa industri yang ini public opinion, media, ini fossil industry and interest group opposition, corporate political activity, corporate state relation. Nah, ini menggambarkan bagaimana lobby-lobby dari para pengusaha itu untuk mengarahkan agar negara Amerika Serikat keluar gitu ya dari The Paris Agreement. Karena itu merugikan mereka. Oke, kalau mau baca lebih lanjut silakan. Kemudian contoh kedua itu adalah invasi Irak. Nah, invasi Irak mungkin teman-teman udah pada sering dengar juga ya. Siapa yang diuntungkan dari invasi Irak, invasi Amerika ke Irak? Perusahaan minyak kah? Perusahaan minyak ya. Jadi Bush itu dia punya perusahaan minyak. Ada yang tahu? Invasi Irak itu kan di masa pemerintahan Bush ya. Nah, itu tahun 2003 ada beberapa perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang memainkan peranan penting dalam mendukung invasi Irak tersebut. Nah, bentar. Ini Irak, waduh, sorry. Well, US-led coalition force and Nah, Iraq domestic oil industry was fully nationalized and close to Western oil companies. Jadi sebelum invasi itu, sebelum tahun 2003, itu industri minyak yang ada di Irak itu secara domestik dinasionalisasi, jadi dimiliki oleh pemerintah ya dan tertutup perdagangannya dengan Western oil companies, dengan perusahaan-perusahaan minyak dari barat. Nah, a decade award setelah perang terjadi, nah it is largely privatized, jadi sudah diprivatisasi dan didominasi oleh perusahaan asing. Nah, ada Exxon Mobil, ada Chevron, ada BP, Shell, and the West largest oil companies have set up shop in Iraq. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan perusahaan minyak ya, including Halliburton and Texas-based firms. Nah, ini dia. Jadi para industri-industri minyak ini juga bertanggung jawab ya dalam menyebabkan terjadinya invasi Irak dari tahun 2003. Karena mereka diuntungkan. Oke, ini contoh untuk yang elit, economic elite. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu majoritarian pluralism ya. Itu organized group yang balik dulu. Oke. Majoritarian pluralism. Nah, ini salah satu penteorinya itu adalah James Madison yang bilang bahwa dalam kebijakan ekonomi politik Amerika Serikat itu ada faksi-faksi atau ada kelompok-kelompok yang memiliki peranan gitu. Bisa jadi itu partai politik, organized interest group, business firms, and industrial sector. Nah, permasalahannya adalah menurut dia masing-masing faction ini, masing-masing kelompok ini memiliki kepentingan dan kepentingan mereka tersebut punya pengaruh yang kecil gitu. Have at least a minimum of influence. Jadi mereka tidak ada yang dominan di antara kelompok-kelompok yang kelompok kepentingan ini. Nah, jadi bagaimana nanti masing-masing kelompok ini mempengaruhi kebijakan. Perbedaannya dengan bias pluralism adalah dia sama-sama meyakini bahwa organized group itu memiliki pengaruh dalam ekonomi politik Amerika Serikat. Perbedaannya, the bias pluralism ini meyakini bahwa interest group itu dia akan saling berkonflik ya, kepentingannya akan saling berkonflik
Dan akhirnya ujung-ujungnya yang akan menang dalam konflik kepentingan itu adalah ya again corporation and business and professional association. Jadi para pelaku bisnis itu memiliki posisi privilege di mana mereka bisa mempengaruhi public policy dengan lebih gampang dibandingkan dengan organized group lainnya. Nah, itu perbedaan antara majoritarian pluralism dan bias pluralism. Nah, the evidence clearly indicate, nah, bukti menunjukkan bahwa interest group hampir kebanyakan kelompok-kelompok kepentingan itu dan para pelobi itu mewakili bisnis firm, perusahaan-perusahaan bisnis or professionals. Nah, hanya sedikit mereka yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari pekerja biasa, buruh, atau labor movement gitu. Nah, sehingga menurut bias pluralism, meskipun organized group itu memiliki peran atau memiliki pengaruh dalam mengarahkan kebijakan, tapi yang paling berperan di antara para organized group itu adalah again bisnis gitu, pelaku bisnis atau the economic elite tadi. Oke. Kebalik ya. Nah, ini yang terakhir, epistemic communities atau think tank. Nah, ini dari tulisannya Peter Haas, teman-teman. Nah, epistemic communities itu bisa jadi apa ya? Professional training, prestige and reputation for expertise. Jadi orang-orang yang memiliki prestige atau sudah dikenal sebagai pakar lah gitu dalam sebuah case gitu. Nah, mereka mendapatkan akses untuk masuk dalam sistem perpolitikan dan mempengaruhi politik. Nah, mereka cenderung biasanya lebih ke independen ya, lebih cenderung independen, dan mereka digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan bagaimana struktur internasional dan mengidentifikasikan hal-hal yang akan dihadapi oleh negara kayak gitu. Nah, think tank ini banyak sekali di Amerika Serikat. Ada 50 nih ya dari data The Best School PRG, tapi nggak tahu ini valid apa enggak. Dan per case itu, misalnya think tank untuk China ini lain lagi, think tank untuk kasus tertentu itu lain lagi gitu. Jadi lembaga kajian dia benar-benar spesifik ya. Ada 50 yang paling influential ya, yang paling berpengaruh. Ini ada Belfer Center for Science and International Affairs. Nah, ini dia independen ya, orientasi politiknya. Ini ada Earth Institute ya. Nah, political orientation-nya sentris. Ini ada Heritage. Jadi dia many of Reagan's policy drew significantly from the mandate for leadership heritage official policy study. Nah, ini dipakai oleh pemerintahan Reagan. Dibangun tahun 1973 ya. Nah, dia agak konservatif orientasi politiknya. Human Rights Watch. Nah, ini dia lebih ke liberal. Influenced by the agenda of US foreign policy. Kaiser Family Foundation. Ini ada 50 ya, teman-teman, banyak sekali. Nah, kalau di Indonesia ada yang tahu nggak think tank kita? CSIS, Pak. Yes, benar. Think tank di Indonesia. Biasanya mereka melakukan riset, kemudian hasil risetnya itu dilaporkan gitu ya ke pemerintah dan dijadikan sebagai saran kebijakan. Coba kita cek apa-apa aja sih think tank yang ada di Indonesia. 9 think tank yang diakui dunia. Yang CSIS ya, yang paling ini ya, yang paling terkenal. Global Leading Think Tank. Center of International and Strategic Studies Indonesia. Oke. Nah,
itu ada lima aktor ya yang berperan dalam ekonomi politik di Amerika Serikat. Sekarang teman-teman, kita ada berapa orang yang hadir? Coba kita cek dulu ya. 36 orang, Kak. Berapa? 30. Stop share. Jadi kakak mau teman-teman bikin kelompok gitu ya. Bikin kelompok 5. Nah, 5. Nanti salah satu, pilih satu dari ini, kemudian jelaskan contoh kasusnya. Kayak misalnya ini public opinion. Nah, sebutkan satu contoh kasus bagaimana opini publik Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi politik yang ada di negara tersebut. Kemudian elit politik, kalau yang majoritarian pluralism ini dia agak susah ya, kalau yang majoritarian ini agak ribet ya. Karena dia banyak organized group. Mungkin kita skip aja yang majoritarian, karena dia nggak bicara tentang dominant actor ya. Kita masuk berarti 3 pembagian yang paling spesifik. Karena 2 hal ini dia bahas interest group, tapi masing-masing itu bisa berpengaruh. Tidak ada yang dominan kalau di majoritarian, tapi yang dominan adanya di bias pluralism. Ini ada tabel ya teman-teman biar bisa dipahami sebentar. Munculkah PDF kakak? Muncul nggak? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Stop share dulu deh. Kebanyakan. Oke. Ini salah satu referensi yang kakak pakai, teman-teman. Testing teoris ya. Jadi di sini ada tabel ya buat teman-teman pahami biar tidak salah. Nah ini. Nah ini ada 4 teori ya. Dia nggak masukin, tidak memasukkan si think tank di sini. Dia hanya bahas 4 teori. Ada majoritarian electoral democracy, dominance by economic elite, majoritarian pluralism, dan bias pluralism. Nah, gini cara ngeceknya. Jadi majoritarian electoral democracy, average citizen itu punya pengaruh. Yes, Y-nya besar ya. Kalau Y-nya besar berarti pengaruhnya cukup besar. Sedangkan elit ekonomi tidak, atau sedikit pengaruhnya. Interest group menurut dia sedikit, interest group secara massa juga sedikit, business interest group juga sedikit. Nah, kalau yang economic elite, masing-masing average citizen itu punya pengaruh sedikit, elit ekonomi sangat besar pengaruhnya, kelompok-kelompok kepentingan yang lain juga bisa berpengaruh, tapi sedikit. Nah, interest group secara mass interest group tidak, business interest group ya. Kalau majoritarian pluralism itu average citizen ya, economic tidak, semua interest group, nah, semua kelompok kepentingan itu berpengaruh ya. Kalau mass interest group berpengaruh ya, business interest group ya. Jadi bisa dilihat dari sini teman-teman yang mana penekanan yang mereka tekankan di masing-masing teori. Nah, kakak akan bagi ke biar lebih gampang untuk menganalisisnya, kakak bagi 3 aja ya. Karena untuk majoritarian pluralism dia bicara average citizen juga, interest group juga, business interest group juga. Jadi teman-teman akan sulit nanti mencari datanya. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja biar lebih gampang. Sebentar. Pertama itu adalah public ya. Yang kedua adalah epistemic. Yang ketiga itu economic elite. Nah, yang keempat kita tambah lah. Yang keempat dia organize interest group selain
selain economic elite berarti. Bisa jadi partai politik, ya. Partai politik, misalnya buruh, asosiasi buruh, NGO, dan lain-lain di sini. Oke, jadi ada 4 pembagian. Teman-teman, mau kakak bagi atau mau bagi sendiri kelompoknya? Atau kita bagi pakai aplikasi aja, Pak? Nah, diam nih. Di chat. Bagi Boleh, sendiri. Kak. Kak. Ada yang mau bagi sendiri? Yang lain gimana? Bagi sendiri? Iya, kalau Fadil bagi sendiri. Kita berapa? 36, 35 bagi 9 ada yang 8 ya. Bagi sendiri, Kak. Oke. Oke lah. Karena udah pada ini dewasa semua, bagi sendiri. Silakan bagi menjadi 4 kelompok. Kakak pilih ketua-ketuanya aja dulu gitu ya. Berarti nanti ketuanya yang melaporkan anggotanya siapa-siapa aja. Nah, kalau ketua kelompok 1, public opinion siapa yang mau volunteer? Mau bahas public opini, Kak? Regi. Oke. Jadi contoh kasusnya, Regi ya. Epistemic atau think tank. Siapa? Think tank. Ada yang mau? Kak, Siapa yang... kami yang ekonomi elit aja, Kak. Mayang, Kak. Mayang mau yang economic elite. Oke. Iya, Kak. Nanti jelasin ya. Economic elite-nya siapa, pengaruhnya seperti apa, kebijakan apa, case apa gitu ya. Oke. Baik, Kak. Systemic think tank. Laili, Kak. Siapa? Laili. Oke. Laili benar? Laili think tank ya. Nah, yang terakhir nih. Pilihannya bisa parpol, bisa buruh, NGO. Afni, Kak. Ini ya. Afni. Silakan teman-teman yang lain menghubungi para ketuanya berarti ini ya. Sebentar kakak screenshot dulu biar kakak nggak lupa. Oke. Nah, ketua-ketua ini nanti yang akan melaporkan ke kakak ininya. Kita bikin di Padlet aja ya, teman-teman. Hasilnya nanti di Padlet biar tidak hilang sama kakak. Ntar kakak bikinkan Padletnya. Butuh berapa lama kah untuk berdiskusi dan mencari contoh itu, contoh kasusnya? Berapa lama kira-kira? Minggu depan udah UTS ya? Iya. Senin bisa? Senin? Berat. Bisanya kapan? Sekarang atau Jumat? Actors, oh, sorry. Kita kelas A apa kelas B? Kelas A, Kelas A. Kak. A ya. Silakan nanti nih kakak copy. Oke.
Oke, nah, nanti bikin di sini hasil diskusinya. Boleh ditambahin gambar, mau ditambahin link video juga boleh. Biar kakak tahu contoh kasusnya yang teman-teman maksud yang seperti apa. Bentar kakak kasih di Zoom. Sudah pernah pakai Padlet kan? Hah? Belum ya? Baru dengar Kak. Belum, Kak. Oh, maaf. Padlet tuh kayak gini, teman-teman. Linknya udah kakak kasih ya. Nah, ini boleh di komen. Oke, save. Nah, ini namanya Padlet. Jadi teman-teman bisa kolaboratif kerja kolaboratif di sini. Misal ini actors in the US political economy. Misal kelompok 1 ya. Kelompok 1 apa? Public opinion tadi. Public. Kelompok 1. Public. Ini contoh ya, ntar kakak hapus. Public opinion. Nah, misal ini mau ditambahin gambar gitu ya. Saya searching. Soalnya katanya people power. Nah, dia cari ntar people power in US. Boleh, mau pakai gambar boleh. Ini ya. Nah, kemudian tambahkan misalnya contoh kasus pengaruh apa nih? Protes masyarakat terhadap apa nih? Kebijakan migran misalnya, migran Donald Trump. Misal gitu. Tambahin lagi yang protes siapa-siapa aja, tambahin di sini kan. Nanti kalau mau ganti warna boleh. Kemudian mau dikasih mau ngasih video juga bisa. Link video YouTube misal. YouTube nih, misalnya Wall Street misalnya gitu. Wall Street. Occupy Wall Street. Dia nge-link kok kalau nggak salah ya sama Google dan YouTube. Tuh, kelihatan kan? Teman-teman bisa tambahin video ke sini. Nah, terserah. Tapi jelasin di sini terus. Jangan lupa nanti tambahin kelompok 1 tuh siapa-siapa aja. Orang-orangnya gitu. Di penjelasan ini ya. Nah, coba kita publish, misal. Nah, ini dia bentuknya. Gini, jadi kayak posting di mading gitu ya, mading virtual. Nah, nanti silakan di komen juga boleh masih mau ada yang mau ditambahin, misalnya anggota kelompok tadi kelupaan, anggota kelompok 1, sorry, ya hilang. Jadi di sini bikin tugasnya nanti bisa kita print, bisa di save jadi PDF gitu. Jadi tugasnya tidak terpisah-pisah. Kakak gampang baca, teman-teman pun punya dokumentasi. Linknya udah kakak kasih, udah bisa ada yang akses? Belum ya? Silakan nanti diakses. Yang ngisi perwakilan aja, nggak perlu semuanya ya. Misalnya di kelompok 1 ketuanya aja kah yang mengisi juga boleh, atau mau perwakilan siapa gitu. Ada yang mau ditanyakan atau bingung? Atau sudah paham? Oh, teman-teman. Kak Ya, aduh, siapa? Fitra, Kak. Ya.
Kak, anggota kelompok kan setiap kelompoknya itu maksimal anggotanya 5 orang atau boleh lebih atau gimana, Kak? Karena yang hadir kita ada 35 ya. Ya kan? Dikurangin kakak 35. Berarti 35 bagi 4 berapa? 8. 8 ada yang 8, ada yang 9 deh kayaknya. Anggota kelompoknya. Atau teman-teman mau Kak. mau kelompoknya lebih diperkecil lagi. Maksudnya untuk public opinion ada dua kelompok yang bahas. Untuk economic elite ada 2, jadi masing-masing kelompok isinya ada 4 atau 5 gitu. Mau seperti itu atau mau tetap 9 atau 8? Kayak gini Tetap aja, Kak. Gimana? Tetap aja kok. Oke, I see. Paham kira-kira format awal aja, Kak? Oke. Paham, teman-teman? Udah mau 11:30. Laki-laki udah pada mandi belum? Belum nggak? Belum, Kak. Belum, Kak. Aduh, siap-siap mau Jumat, teman-teman. Kira-kira paham untuk tugasnya? Jangan Kak, mau memastikan Kak, sampai... untuk tugasnya itu berarti kita cuma bikin contoh kasus kayak gitu aja ya Kak, nggak usah dijelaskan apa-apa. Ya, jelasin. Mencari contoh aja. Oh, jelasin juga. Jelasin kasusnya maksudnya. Kan kayak misalnya tadi kayak misalnya perang Irak. Nah, perang Irak tuh apa sih pengaruh dari industri bisnis gitu. Misalnya minyak, siapa perusahaan apa, terus seperti apa pengaruh dia gitu. Apa yang dia lakukan, melobi kah? Di berita-berita atau di artikel jurnal tuh ada teman-teman bisa temukan. Cuman itu aja kok. Maksudnya di sini kakak pengen kita meng-cross check lagi apa yang disampaikan oleh teori ya. Itu kan teori yang ngomong nih, teori bilang opini publik yang berpengaruh misalnya gitu. Nah, kita cek, benar nggak sih opini publik memiliki pengaruh? Oh, ternyata ada di Amerika Serikat opini publik memiliki dampak signifikan. Contohnya ini gitu. Kasusnya seperti ini, pengaruh seperti apa? Saya setelah demo kebijakan dicabut misal gitu, atau setelah demo keluar kebijakan yang akhirnya mengakomodir apa yang disampaikan gitu. Kalau kemarin tentang tentang rasis itu ada campaign juga kalau nggak salah. Nah, misalnya ada kebijakan Black Lives itu ya, Black Lives Matter. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah setelah itu. Gitu kira-kira ya. Nah, deadline-nya lupa, Kak. Deadline-nya kapan nih? Deadline-nya kapan? Sekarang Jumat. Mau Senin ada UTS ya? Udah mulai UTS ya? Minggu kah? Udah, Kak. Hari Minggu mau? Hari Senin Minggu. aja, Kak. Habis UTS. Parah. Habis UTS kapan habis UTS? Habis UTS juga boleh. Pas UTS ya? Kita UTS kapan? Tanggal 12, Kak. Ya, tanggal 12 ya. Boleh, Kak, tanggal 12. Nah, sekalian belajar kan, pas bikin ini kan teman-teman belajar nih, mana tahu keluar soalnya kan ya. Tanggal 12 deadline-nya teman-teman, nah nanti kakak cek di Padlet-nya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang pernah pakai Padlet di kelas ini? Belum, Kak, baru ini, Kak. Belum, Kak. Oh, berarti kakak ngajar siapa yang pakai Padlet? Teman-teman THI mau siapa? Bang Bima ya?
Bang Bima, Kak. Oh iya, kakak THIB ya. Oke, I see. Sip. Nah, materi kita masih ada. Berapa lagi? 1, 2, 3 ya? Untuk sementara karena kayaknya nggak keburu ya, minggu depan udah ujian. Sepertinya untuk UTS kakak hanya akan memberikan soal sesuai dengan yang kakak ajarin aja dulu dari week 1, week 2. Kita evolusi itu ya, transformasi ekopola Amerika, kemudian neolib ya, dan terakhir ini actors in the US political economy. 3 itu aja kakak, karena nggak bakal efektif juga ya, karena bakalan mencari jadwal pun teman-teman sudah pada mau siap-siap puasa dan mau ujian minggu depan, ini udah Jumat. Jadi fokus aja belajar di 3 materi ini. Untuk hutang kakak 3 materi lainnya kakak ganti setelah UTS nanti dengan atau formatnya seperti apa nanti kita diskusikan ya. Tolong diingatkan hutang kakak ini Fadil ya. Oke. Ada yang mau bertanya atau kita akhiri saja? Teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait tugas? UTS kita online ya. Seperti biasa-biasa. Stop share. Oke. Karena tidak ada absen, silakan teman-teman isi aja ya. Nanti kakak kasih ininya di island, itu gampang belakangan nanti bisa diisi juga. Tidak usah dikhawatirkan, yang penting pahami 3 materi ini. Materi nanti kakak masukkan di island dan juga sekalian record-nya ya. Oke, terima kasih partisipasinya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang udah nyalain kamera dan menjawab beberapa pertanyaan dan berpartisipasi aktif. Semoga menjadi amal ibadah ya di hari Jumat yang berkah ini. Mohon maaf lahir batin. Oh iya, hampir lupa. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Mohon maaf kelasnya sering di-cancel dan tidak maksimal. Semoga tidak teman-teman minta di akhirat nanti ya. Kakak usahakanlah untuk membayar itu. Semoga puasanya lancar, kemudian ibadahnya bertambah menjadi insan yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Amin. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kakak. Yap, jangan lupa tugas ya, tugas dan belajar untuk UTS. Oke. Oke, Kak. Ya KN ya, teman-teman silahkan siap-siap Jumatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak.